Maka apa kaitannya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Bayangkan, Allah bersumpah dengan waktu duha. Di mana waktu duha ini sebetulnya mewakili waktu siang secara penuh. Tapi saking waktu duha ini punya manfaat dan keistimewaan yang luar biasa, maka dia digunakan untuk mewakili waktu siang secara khusus menggunakan waktu duha. Kemudian malam berarti dia malam secara penuh. Tapi intinya di sini Allah bersumpah dengan waktu siang dan waktu malam penuh. Ya di mana isi sumpahnya mawadda'aka rabbuka. Rabbmu Muhammad tidak pernah meninggalkanmu. Ya jadi tidak di waktu siang, tidak di waktu malam, tidak sedetik pun. Ya Rabbmu meninggalkanmu Muhammad. Ya jadi Rabbmu selalu bersamamu Muhammad. Ya jadi ini sebuah hiburan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kemudian ya percaya dan bahkan terpengaruh dengan omongan-omongan orang ya kalau Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan kita. Ya bahkan tidak di waktu siang, tidak di waktu malam, ya Allah selalu bersama. Dan lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan ma wadda'aka rabbuka. Tidak menggunakan ma wadda'aka Allah. Ya tapi ma wadda'aka rabbuka. Ya dan kata Rabb ini menunjukkan ya hubungan yang sangat dekat antara Rabb antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya khairul khalq, ya sebaik-baiknya makhluk. Dan dan Allah gunakan kanya sampai 2 kali. Ma wadda'aka rabbuka. Ya, bukti ya dari Allah Subhanahu wa taala ya selalu bersamai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah membenci. Ya bahkan ya kanya yang itu kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ya banyak diulang di ayat ini. Kemudian wama qala dan tidak pula membencimu. Ya, tidak pula membencimu. Nah, kenapa tidak satu saja? Ma wadda'aka rabbuka wa qala. Ya, wa qala. Nah, kenapa pakai wama? Ma-nya diulang 2 kali. Nah, kalau ma-nya hanya disebutkan sekali, bisa jadi Rabbmu itu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ya berarti bisa jadi Allah itu ya tidak meninggalkan Nabi dan tidak membenci Nabi, tapi bisa jadi kalau salah satunya iya, meninggalkan saja atau membenci saja. Nah itu kalau seandainya ma-nya itu hanya satu. Tapi kalau ma-nya 2, ya tidak meninggalkan, ya juga tidak membenci. Bukan tidak meninggalkan dan membenci, gitu ya. Nah makanya ma-nya diulang 2 kali. Makanya tidak ada pengulangan dalam Al-Quran, masing-masing dengan fungsinya. Nah, kemudian kenapa kok ma wadda'aka ada kanya, kemudian wama qala. Kenapa tidak qolaka, wama qolaka? Padahal terjemahnya ada dan tidak pula membencimu. Padahal nggak ada munya, hanya wama qala. Nah, sebagian kemudian mengatakan yang demikian itu ya hanya mengikuti fasilah atau fawasil, ya mengikuti irama akhir. Kalau nanti wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, nah enggak enak. Ya justru kanya itu dihilangkan biar sesuai selaras. Nah, enggak demikian. Ya beda dengan kita. Kalau kita membuat syair, membuat puisi, membuat yang lain-lain, nah biasanya yang terpenting adalah lafadznya. Makna bisa ngikut, tapi Al-Quran tidak. Yang utama adalah makna, yang walaupun demikian lafadz itu selalu selaras dengan maknanya. Ya, nanti ulama menjelaskan. Ya, ulama menjelaskan justru kalau kemudian ditambahkan k, maknanya malah berantakan. Maknanya berantakan. Ya, seperti kalau di surat
Toha ya sebagai pembanding lagi-lagi surat Toha, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Wa adalla fir'aunu qaumahu, dan Fir'aun menyesatkan kaumnya, wa ma hada, dan tidak memberikan petunjuk. Nah, kenapa tidak wa ma hadahum, dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka? Kenapa hanya wa ma hada dan tidak memberikan petunjuk? Nah, ulama menjelaskan justru kalau kemudian seandainya ada humnya, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hadahum, ya justru maknanya tidak tepat. Dan Fir'aun itu menyesatkan kaumnya dan tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Oh, Fir'aun itu memang menyesatkan kaumnya. Dan Fir'aun itu memang tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Tapi siapa tahu Fir'aun itu memberikan petunjuk kepada yang lain. Nah, tidak. Jadi Fir'aun menyesatkan kaumnya, wa ma hada, dan tidak memberikan petunjuk kepada siapapun. Baik kepada kaumnya ataupun ya kepada selain kaumnya. Makanya nanti ada kaidah penghapusan, ya penghapusan hadzful ma'mul yufidul umum. Penghapusan objek itu berfaedah pada keumuman. Ya ketika dikatakan wa ma hada, enggak ada objeknya, berarti umum. Fir'aun itu tidak sanggup memberikan petunjuk kepada siapapun. Nah, kalau kaidah ini kita gunakan ya untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wada'aka rabbuka. Kenapa ada wada'aka? Ya kata wada', ya kita mengenal istilah haji wada'. Ya haji perpisahan. Ya makanya kata wada'a yuwaddi'u itu meninggalkan. Ya kata muwaddi' itu seorang yang pamit pergi untuk meninggalkan yang ya bisa jadi ya nanti akan ya balik lagi, tapi intinya wada' itu perpisahan. Dan perpisahan yang digunakan istilah wada' itu tidak selalu konotasinya buruk. Ya jadi makanya Rabbmu itu tidak meninggalkanmu. Nah, karena kata meninggalkan itu konotasinya tidak selalu buruk, ya maka disebutkan mu ya untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian qala benci, nah membenci itu konotasinya buruk. Ya, konotasinya buruk, maka ya tidak sepantasnya. Ya, kemudian untuk seorang yang betapa Allah Subhanahu wa taala berikan curahan rahmat dan keberkahan yang luar biasa sebagai sebaik-baik manusia. Nah, untuk disandingkan kata mu yang kembali kepada Muhammad dengan kata qala benci, enggak. Ya karena hapus ya kamus kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah hapus ya kata ka dari kata qala, enggak ada itu. Ya makanya ya kalau kata wada'a itu konotasinya masih positif, maka disebutkan mu yang kembali kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau qala itu konotasinya negatif, maka tidak pernah disebut mu yang kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang lain wama qala. Ya wama qala tapi tidak ada objeknya. Yang tadi berarti hadzful ma'mul yufidul umum. Penghapusan objek itu berfaedah pada sesuatu yang lebih umum. Nah, berarti memang Allah tidak pernah meninggalkanmu Muhammad. Dan Allah pun tidak pernah membenci semua yang berkaitan dengan dirimu. Ya, makanya tidak disebutkan khusus kamu, berarti semua yang berkaitan dengan Nabi Allah tidak pernah membenci. Ya, berarti kita kalau tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti kita ikuti, ya kita teladani ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seakan Rabbmu itu tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak membencimu dan membenci umatmu selama ya umatmu itu tadi mengikuti sunnah-sunnahmu yang menjadikan dirimu sebagai ya teladanmu. Dan ini lagi-lagi busyra ya bagi kita, ya juga bagi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dimana kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam